Kita yang sering kita undang makan asal ada acara ke rumah pasti orang yang kenyang makan, Pak. Makin keras hati kita dibuatnya, Pak. Kadang tidak enak dia lauk tuh bicara lah di dalam tuh. Masak lontong tidak terasa kuahnya, dia diamatinya pula jadinya, Pak. Jadi tidak lembut hati kita, kasar. Habis itu ada bang coba daging tadi bang, apa gitu, keras macam sendal swallow, payah gigitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman hingga ringan melangkahkan kaki menuju masjid, duduk menjelang waktu Isya ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga diringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa aku ini qaswatul qalb, hati aku ini keras?" Kalau sahabat Rasulullah kita udah tahu, Pak, pasti sholatnya terjaga, zikir terjaga. Tapi dia mengakui hatinya keras. Artinya tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu yang rajin sholat pun banyak yang hatinya keras, Pak. Kalau rapat pendapat dia aja yang diterima, Pak. Tidak diterima pendapatnya, pindah masjid dia sholat. Itu kan keras hati, tuh, Pak. Kemudian ego tinggi, kasar. Tapi ada orang dia tidak pernah sholat, hati lembut, Pak, akhlaknya bagus. Nah, itu ujian bagi kita, Pak. Kalau kita yang dikasih Allah rajin sholat, hati keras, tinggal kita melakukan cara yang disampaikan Rasulullah ini. Kalau orang yang belum sholat tapi hatinya lembut, tinggal mengisinya dengan sholat saja. Contohnya hari Jumat itu, Bu, berkali-kali diumumkan kadang-kadang, tolong bapak-bapak yang sudah datang isi saf di depan yang masih kosong, itu tanda keras hati itu, Pak. Tidak ada yang mau maju satu pun. Berkali-kali mengingatkannya itu. Itu tanda ternyata orang sholat pun bisa keras hati. Maka kata Rasulullah, kalau kau ingin dilembutkan hatimu oleh Allah, beri makan orang miskin. Nah, itu cara amalan untuk melembutkan hati. Kita yang sering kita undang makan asal ada acara ke rumah pasti orang yang kenyang makan, Pak. Makin keras hati kita dibuatnya, Pak. Kadang tidak enak dia lauk tuh bicara lah di dalam tuh. Masak lontong tidak terasa kuahnya, dia diamatinya pula jadinya, Pak. Jadi tidak lembut hati kita, kasar. Habis itu ada bang coba daging tadi bang, apa gitu, keras macam sendal swallow, payah gigitnya. Ngasih orang miskin makan tuh paling jarang kita, Pak. Kalau dapat kita ngasih orang miskin makan, Bu, itulah satu amalan yang bisa melembutkan hati. Apakah itu susah? Betul susah, Pak. Allah sendiri mengatakan fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghobah. Mendaki lagi sukar. Apa amalan yang mendaki lagi sukar itu? Membebaskan perbudakan, memberi makan orang lapar. Karena orang miskin di dalam Islam nih, Bu, dia punya pekerjaan tapi kekurangan, tidak mau meminta-minta, makanya payah nyarinya, Pak. Payah nyari orang miskin lapar tuh, Pak.
Tapi kalau Bapak tengok di pinggir jalan itu tuh bukan kategori miskin tuh, karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila kalian melihat setiap hari peminta-minta sama orangnya, mereka bukan fakir miskin tapi penumpuk harta. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi memang susah nyarinya. Ada satu sekolah di Pekanbaru ini, Al-Azhar Syifa Budi yang di Gobah, Pak. Itu memang dikasih murid-muridnya itu satu orang siswa satu duafa. Jadi betul-betul dicari yang menjadi duafa itu, Pak. Jadi kalau kita ingin melembutkan hati, Bu, kasih makan orang lapar, dan bukan saja lembut hati, bahkan malaikat pun akan menjaga kita. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seekor burung bertengger di atas pohon. Karena kicauannya itu memekakkan telinga, orang punya rumah ini dilemparnya lah pakai batu. Burung ini mengadu kepada Nabi Sulaiman, Pak. Aku bertengger di pohon itu padahal tidak ada mengganggu dia, dilemparnya aku pakai batu. Padahal karena pekak kicaunya itu, Pak, ya, makanya dilempar pakai batu. Cuman kan burung tidak merasa seperti itu karena dia nganggap kicauannya indah. Sama kalau misalnya ada di antara kita yang ketiaknya busuk, Pak, dia tidak akan tahu ketiaknya busuk, Pak. Malah kalau dibilang orang ketiak abang busuk, Bang, manalah busuk, karena dia dari dulu maka yang itu dirasakannya, Pak. Jadi burung ini pun tidak merasa bahwa kicauannya itu memekakkan telinga. Maka Nabi Sulaiman mengutus 2 jin dengan tugas, kalau dilemparnya burung itu, lemparkan pula badannya. Jadi itu tugas 2 jin itu, Pak. Dilemparnya burung itu, lemparkan badannya. Tahu-tahu besok burung itu mengadu kembali. Dilemparnya aku balik Nabi Sulaiman. Agak dongkol Nabi Sulaiman, marah, dipanggillah 2 jin yang ditugaskan itu, Pak. Cukup lama jin itu datang. Setelah sampai dalam keadaan yang sangat lemah, ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa yang membuat engkau lemah? Kau sudah kutugaskan untuk menjaga burung itu. Kalau dia mengusir burung itu, lemparkan badannya. Kenapa tidak kalian lakukan? Belum kami melempar tubuhnya, malaikat duluan melemparkan kami ke bumi timur dan barat. Di situ agak terkejut Nabi Sulaiman, kenapa orang ini dijaga oleh malaikat. Pas dipanggil, Bu, apa yang telah kau lakukan pagi semalam sampai malaikat menjagamu, padahal aku telah mengutus 2 jin untuk menjaga burung itu. Kalau sempat dia dilempar, tubuhmu dilempar juga. Diingat-ingat oleh orang ini, oh iya, kemarin aku pas mau makan, ada orang lapar menghampiriku di depan pintu. Dia memohon kepadaku untuk memberinya makan. Jadi makananku itu tidak jadi aku suap, aku berikan semuanya kepadanya. Rupanya itulah amalan yang membuat dia diselamatkan oleh malaikat itu. Jadi memang ini dahsyat amalannya. Bahkan Bapak Ibu, apa kata Rasulullah, ma min muslimin yutimu akhahu hatta yusbi'ah wa yasqihi hatta yurwiyah illa ba'adahu Allahu ta'ala minan nar. Kasih satu orang makan orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka sebanyak 7 parit. Jarak 1 parit dengan parit berikutnya sama dengan 500 tahun perjalanan. Amalan ringan, memang payah nyarinya, tapi kalau berhasil, diselamatkan Allah dari neraka. Ini sebenarnya untuk meningkatkan kepedulian kita sebetulnya, Pak. Nah, kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, Bu, anak-anak kecil dari kecil tuh, Pak, udah diajarkan tuh, Pak, untuk ngasih orang makan. Bahkan dibujuk-bujuknya kita di jalan itu, apalagi bulan puasa, supaya kita ngambil makanan mereka itu. Dari kecil sudah diajar dermawan, sudah diajar memberi. Kalau anak kita dari kecil sudah diajar pelit, Pak. Oh, maka makan di rumah, yang keluar tuh anak siapa tuh, lain congok itu. Jadi udah diajar pelit dari kecil.
Sehingganya Bu, apa perbedaan Mekah dan Indonesia yang paling mencolok? Bapak Ibu kalau pergi umroh atau haji, maka akan menyaksikan rumah sakit di Mekah dan di Madinah itu tidak ada pasiennya, Pak. Banyak dokter yang mengundurkan diri. Banyak perawat hanya tidur-tidur aja, Pak. Begitu datang jamaah Indonesia baru hidup darah dokter sana, Pak. Ada kerja dia jadinya. Karena orang Indonesia ini banyak bawa penyakit. Ketika ditanya Bu kepada masyarakat sana, apa kalian tidak ada yang sakit? Mereka jawab ada. Tapi kalau kami sakit, kami yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Nah, jadi itu Bu, sedekah makanan, sedekah uang, itulah salah satu penyembuh penyakit yang membuat lengang rumah sakit di Arab Saudi. Di Pekanbaru Pak, awal bros saja udah 3 Pak. Rumah sakit Safira dari satu pintu ruko sampai sebesar itu. Bukan orang Pekanbaru yang tidak mau sedekah Pak, tidak imbang Pak. Kalau untuk diri sendiri boros, macam ibu-ibu majelis taklim buat seragam, upah jahitnya udah berapa? Kain 3,75 meter tuh Bu sama jilbab. Upah jahit 400, ikhlas semua Pak. Lain jilbab, lain tas, lain jilbab, lain tas, beli tas mahal-mahal, ikhlas. Tapi coba Pak, salah masuk kotak infak lama menungnya Pak. Rencana ngisi 5.000 termasuk 50 lama ditengok kotak itu Pak. Jadi wajar aja Pak, makanya Allah tuh sayang sama kita, dikasihnya kita penyakit, karena penyakit itu menghapus dosa. Disuruh sedekah, nak mau akhirnya dikasih lah asam urat, darah tinggi, jantung, supaya apa? Mengurangi dosa. Nah itulah yang kita lihat Bu di Pekanbaru ini. Oh ternyata memang ya orang Indonesia ini banyak yang suka soleh sendirian Pak. Terjual tanah berangkat umroh, terjual mobil berangkat umroh. Untuk dirinya sendiri dia soleh, tapi dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau orang-orang yang sudah tahu Bu, ini cara melembutkan hati, misal macam Masjid Abu Darda, kan dekat dari sini, masjid tanpa kotak infak, satu orang yang menanggung semuanya. Tidak ada kotak infak. Karena apa? Dia sudah merasakan keajaiban dari apa yang dia lakukan. Datang orang ngomong, berarti di monopolinya malah enggak, kalau Bapak ada duit ke masjid lain aja lah yang membutuhkan. Orang berlomba-lomba untuk itu Pak. Jadi kita itu banyak Bu, kalau untuk duniawi kita kencang. Padahal ukurannya sebetulnya apa Bu? Tidak boleh rumah lebih bagus daripada tempat ibadah. Itu patokannya Pak. Itu terjadi almarhum Ustadz Zainuddin MZ, dia merasakan itu. Begitu dia keluar dari lantai 2 rumah, ditengoknya bagus rumahnya daripada masjid, langsung dipugarnya masjid tuh Pak. Nah. Jadi inilah Bu, kenapa banyak orang tidak terjaga oleh malaikat, padahal tugas kita Pak kalau dapat penjagaan malaikat tuh Pak, otomatis Bu banyak kita itu yang merasa terselamatkan, aturan jatuh terhalang jadinya. Jadi ini yang kata Rasulullah, malaikat itu mengatakan awas depanmu, awas belakangmu, itulah penjagaan malaikat, kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah kita untuk kena, itu yang tidak bisa dia selamatkan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, dapat aja kita ngasih makan orang lapar Pak, maka dosa-dosa yang rasanya besar yang tidak terampuni itu akan diampuni oleh Allah. Makanya agak kerja keras untuk mencari orang. Kita memang Pak, jujur saja mungkin untuk mendapatkan orang lapar dalam seminggu ini belum lagi Bu. Kita apa aja acara di rumah kita, tetangga kita orang makan semua ya Pak. Jarang kita dapat orang lapar. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Wahai Ibnu Mas'ud, jangan pernah lupakan kisah sepotong roti. Jadi diceritakan oleh Rasulullah Bu, ada dahulu orang beribadah selama 70 tahun.
Hidupnya tuh dia habiskan hanya untuk ibadah. Tapi akhirnya dia terpesona oleh kecantikan wanita yang dirasuki oleh iblis. Tergoda, berzinalah dia dengan perempuan itu selama 7 hari. Jadi memang Pak ya, sekuat apapun bapak-bapak ini ibadah Pak, ke perempuan tetap berselera Pak. Jadi jangan sok-sok merasa saya kuat, saya rata-rata ahli ibadah kenaknya pasti sama wanita. Maka jangan Bapak Ibu heran ada seorang ustadz sedang ceramah ditangkap oleh polisi. Hampir jamaah marah lagi kepada polisi ini, rupa terbukti dia sudah mencabuli 2 orang santrinya. Sedang ceramah tuh Pak, tangkap. Jadi jangan sok-sok merasa kuat pula Pak. Ada yang punya pesantren yang menghamili 12 orang santrinya. Itu hebatnya iblis itu Pak. Jadi jangan kita sok-sok kuat merasa aman. Kadang Bu ya, kalau kita laki-laki ini udah berhenti di lampu merah Pak, di depan Bapak perempuan seksi itu zikir apapun tidak mempan lagi itu Pak. Mau Bapak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu tidak mempan lagi. Itulah ngerinya kekuatan syahwat pada mata. Jadi Pak, setelah dia melakukan zina 7 hari itu, setiap kali dia ingat dosanya, dia sujud dan menangis kepada Allah, menyesal dia. Sampai dia kelaparan, tertidurlah dia di rombongan 12 orang fakir miskin yang sedang tidur di jalan. Kalau sekarang namanya homeless Bu, orang tidak punya rumah. Macam di Amerika nih banyak, tapi dia tidak minta-minta Pak. Dia tidak punya tempat tinggal, kerja serabutan tapi tidak mau meminta-minta. Di Pekanbaru saya lihat di Jalan Nangka ada beberapa orang itu tidur di depan ruko tapi tidak pernah meminta-minta. Beli nasi tetap dia beli nasi Pak. Itu yang dahsyat tuh Pak. Malu meminta-minta. Kita aja yang udah rajin ke masjid nih banyak yang peminta-minta kadang Pak. Contohnya nih Bu ya. Ada pengusaha di Pekanbaru ini. Dia itu punya kebiasaan kalau habis sholat itu Pak, dia suka nyandar ke dinding nih. Diperhatikannya orang sedang zikir, diperhatikannya orang sedang doa. Nampak dia sedih muka orang itu berdoa Pak. Nanti dipanggilnya tuh Pak. Ada masalah kamu? Ada Pak Haji, listrik mau diputus PLN. Tidak pakai token kamu? Tidak Pak Haji. Udah berapa tunggakannya? Sekitar 1,5. Ya udah nanti saya bantu. Kamu ngapa nih? Baru pindah jualan Pak Haji dari Tengkumar ke Sudirman. Jadi tidak tahu pembeli. Temakan modal aja ada berapa harinya, nanti saya bantu. Semenjak tahu orang Pak Haji itu dermawan Bu, asal ada Pak Haji itu sedih aja zikir orang di masjid. Itu sifat orang kita. Banyak bermental hamba. Ada satu masjid di Pekanbaru nih Bu ya. Kalau udah acara masak-masak di masjid, ibu-ibunya bawa tupperware Pak, disalinnya lauk masjid tuh Pak. Itu mental peminta-minta itu masih banyak. Suka ngolah orang tuh masih Pak. Jadi ini yang harus dihilangkan Pak. Jangan sampai orang dermawan merasa tidak nyaman duduk dekat kita. Itu Pak. Ini asal duduk duit keluar macam ATM aja saya dibuatnya Ustaz. Asal malas saya jadi ke masjid. Ke saya aja orang itu yang dihindari itu Pak. Nah kemudian Bu, tertidurlah dia di rombongan orang miskin yang berjumlah 12 orang. Masuk dia di tengah jadi 13 orang. Malamnya ada orang ngasih roti Bu untuk makan. Jumlah roti itu pas cuma 12. Jadi yang ke-13 enggak dapat Pak. Orang yang berzina 7 hari yang ahli ibadah 70 tahun nih, walaupun dia lapar Pak, tidak mau diambilnya roti itu, dikasihnya kepada fakir miskin yang tidak dapat itu. Begitu dia kasih ke fakir miskin yang tidak dapat itu, dia duduk pun dengan kelaparan sampai pagi hari. Jadi kata Rasulullah, di akhirat ditimbanglah dosanya. Amal ibadahnya selama 70 tahun dengan 7 hari berbuat zina
ternyata lebih berat dosa zina daripada ibadah yang dia lakukan selama 70 tahun. Tapi ketika dosa zina yang 7 hari ini ditimbang dengan sepotong roti yang dia kasih kepada orang lapar, ternyata lebih berat sepotong roti ini, Pak. Kalah dosa zina itu. Tapi ini bukan kabar gembira, Pak. Janganlah Bapak salah arti. Gitu caranya rupanya. Berzina kita 7 hari, kasih orang makan sekali. Enggak, Pak. Nanti salah lah saya nanti. Itulah kedahsyatan memberi makan orang lapar. Jadi kalau Bapak, Ibu terasa hati aku ini kok keras ya. Kan banyak orang Islam ini berhati keras, Bu. Suka menghina ustadz yang tidak sesuai sama dia. Itu kan hati keras tuh, Pak. Hati-hati, Pak. 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII namanya, Emotional Induced Illness. Merasa kolesterol naik, dicek kolesterol bagus, tuh hati-hati tuh, Pak. Rasa macam asam urat, sakit-sakit sendi ini, dicek asam urat bagus. Rasa-rasa sakit jantung, rasa-rasa sakit empedu, dicek bagus. Karena apa, Bu? Banyak orang sekarang sudah makan daging bangkai beracun tanpa dia sadari. Kalau kita menggunjing sesama kita, Pak, mengungkit aib orang, akhihi mayyitam fakarih tumuh, sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Ini yang banyak dilakukan orang sekarang, Bu. Jadi udah banyak yang makan daging bangkai mayat, Pak. Kita tidak nampak, dokter pun tidak bisa ngeceknya, Pak. Sampai ada dokter bosan, jadi bodoh saya rasanya Ustadz. Dia aja bolak-balik ke rumah sakit UGD terus sakit tak jumpa. Coba lo Ustadz yang masuk ruangan dia, baru secara spiritual, Pak. Rata-rata jumpa semua, Bu. Apa penyebabnya itu? Suka ngadu domba orang, suka memfitnah orang, itu, Pak. Di masjid pun banyak tukang ngadu domba nih, Kak. Aku bukan menyampaikan nih, Kak. Ya janganlah kakak salah sangka sama aku. Karena kan aku dekat sama kakak. Masa kata ibu tuh, Kak, dia malas aku nyampaikannya. Itu dah, Pak. Ya, sampai juga, jangan disampaikan tadi. Ibu jangan malu, Bu. Laki-laki perempuan itu sama pegunjingnya, Bu. Beda gaya aja sebetulnya. Laki-laki ini sama aja, Pak. Makanya, Bu, saya kalau duduk, kalau udah mulai orang menceritakan orang, saya akan ada alasan untuk pergi dari sana. Lebih baik cerita ketawa-ketawa, Pak, daripada harus menceritakan keburukan orang. Tegang saraf kita rasanya, Pak. Apalagi jelang 2024 nih, Bu, diam-diam di rumah lah, Pak. Anies nih menurut saya, Pak, macam kan dekat betul, Bu. Kenal enggak apa enggak, tapi Ganjar nih gini, tapi Pak Prabowo nih gini. Macam kayak hebat betul. Sedangkan dia di pemilihan RT 3 kali enggak dipilih orang, Pak. Itulah yang mau dikomennya. Itu pandai-pandai saya ya tuh, Pak. Saya mencontohkan. Sedangkan ngurus rumah tangga kacau kadang-kadang, Pak, ya, orang pula mau diurus semua ya. Nah, sementara Bapak Ibu menghina ulama sama dengan memakan daging bangkai beracun. Itu yang ngerinya, Pak. Udah makan daging bangkai beracun lagi. Iblis itu cerdik dia, Pak. Mau digodanya Bapak Ibu ndak sholat, ndak bisa lagi. Mau digodanya untuk ndak zikir, ndak bisa lagi. Akhirnya digodanya lah untuk saling membuka aib saudara. Dan itu cukup berhasil, Pak. Ibu perhatikanlah, Bu, preman ngumpul aman, Pak. Dia ketawa-ketawa, minum-minum, dia ndak mau ceritakan orang, dia penting happy dia, Pak. Karena apa? Iblis ndak mau goda dia, karena menurut iblis ini kawan kita juga, ngapa pula kita goda? Yang digodanya Bapak Ibu yang udah rajin ke masjid ini lah, Pak. Dan itu cukup berhasil. Makanya selalu ada masalah antara pengurus masjid dengan jamaah. Macam-macam, Bu. Di Pekanbaru ini aja, karena kan kami ini banyak ngaji kitab, Pak. Kalau ngaji kitab itu bisa 7 tahun satu masjid, Pak. Macam Ustadz Mustafa Umar itu 27 tahun belum tamat lagi itu, Pak, tafsir itu. Jadi kami itu berkali-kali menyaksikan pergantian pengurus masjid.
Itu kalau udah pengurus lama ganti itu hilang dia dari masjid, Pak. Nggak pernah muncul satu pun lagi, Bu. Itu kebanyakan. Kemudian masalah duit itu juga. Jadi saya tidak heran karena Pak iblis sedang bercokol karena kita ini orang-orang baik, Pak. Makanya lah di situ diajar iblis, Bu. Jadi kalau untuk ingin melembutkan hati kita, salah satunya adalah dengan cara banyak-banyak kita ini bersedekah, baik di saat lapang ataupun di saat sempit, Pak. Kalau dapat ngasih makan orang lapar, Bu, modal 15.000 saja, Pak. Tapi dapat orang lapar itu keajaibannya dahsyat. Pernah ada bapak nunggu istrinya belanja di pasar Tangor, Kulim. Datang orang, Pak minta duit 5.000 untuk makan. Saya yakin Ustadz ini modus nih katanya. Saya ajak betul dia makan. Rupanya orang lapar Ustadz. 2 mangkok mie ayam tuh habis sama dia. Telur rebus 5. Menyesal lah saya. Kalau saya kasih 5.000 tadi kan selesai masalah saya. Akhir banyak saya bayar jadinya. Saya bilang, walaupun Bapak tidak ikhlas sekarang, Pak, Bapak akan mendapatkan keajaiban Allah. Itu yang pernah saya bilang sama dia. Pas ketemu lagi sama dia, Bu ya, dia dikasih saudara kandungnya mobil, diberangkatkan umroh, modalnya cuma berapa, Pak? 25.000 mie ayam. 2 mangkok taruhlah habis 24.000, Bu kan. Tambah telur rebus habis 30 lebih lah dia, Pak. Tapi ganti Allah gimana? Padahal dia tidak ikhlas loh tuh, Pak. Penting tepat sasarannya kita ngasih makan orang lapar. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, Bu, kalau ingin melembutkan hati, santuni anak yatim. Banyak di Pekanbaru ini, Bu, tidak ada efek orang sedekah untuk anak yatim. Karena duit anak yatim tertumpuk di masjid, Pak, tidak tersalurkan. Pas ada acara Muharram, kasih sikit. Mau masuk puasa, kasih sikit. Mau lebaran, kasih sikit. Apa yang dapat keajaiban bagi orang yang sedekah jadinya, Pak? Padahal, Bu, menyantuni anak yatim itu memenuhi hajat hidup dan melembutkan hati, kata Rasulullah. Hanya ada satu pengurus masjid waktu itu, saya sampaikan sama sekali tidak tersinggung dia. Pak, ini uang anak yatim tertumpuk, kata saya. Anak yatim itu butuh belanja setiap hari. Yang sekolah swasta dia butuh uang sekolah setiap bulan. Dia butuh beli seragam. Oh, hebat ketua masjidnya, Pak. Langsung ditunjuknya pengurus untuk ngurus sekolah anak yatim di daerah itu semuanya. Jadi dia yang ke sekolah, mana yang belum bayar seragam, mana yang beli buku, dibiayai dari masjid. Saya tanya apa efeknya, Pak? Luar biasa, Ustaz. Betul kata Ustaz. Jadi, Bu ya, masjid itu sekarang asal ada program, Pak, beli karpet 142 juta. Orang yang punya toko karpet sudah mengizinkan utang 2 tahun. 2 minggu selesai, Pak. Begitulah keajaibannya. Cepat orangnya dia, Pak. Karena orang yang menyumbang terasa efek ke dirinya, Bu. Jadi saya kalau nengok masjid tertumpuk di anak yatim, Pak, tidak usah sedekah di sana lagi. Tidak ada efeknya bagi kita, Pak. Karena uang itu tidak mengalir. Tapi kalau mengalir uang itu, tapi ada juga saya tunjukkan orang kalau tidak bisa buat macam itu, Pak, santuni aja mamaknya, kata saya. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya nikahilah, kata saya. Itu tidak perlu Bapak nyantuni anak, memang kewajiban Bapak lagi. Kalau saya mau, Ustaz, keberanian ini yang tidak ada, katanya. Oh, udah jelas loh. Jadi memang, Bu ya, Rasulullah SAW anak yatim, Pak. Waktu mau penyusuan Rasulullah, itu yang datang menyusukan ke Mekah itu kan orang-orang Bani Sa'ad namanya, Pak. Di antara Bani Sa'ad yang berangkat ini ada Halimah tu Sa'diyah. Di antara yang berangkat ini, Pak, Halimah paling miskin. Onta sudah tidak lagi mengeluarkan susu, keledainya sudah lemah. Anak perempuan yang bernama Saimah menangis sepanjang jalan karena air susu Halimah kering. Jadi Halimah itu tertinggal dari rombongannya, Pak. Tetangganya sampai duluan ke Mekah. Pertamanya semua ingin berebut Rasulullah. Ya aku maulah anak ini, lainlah nampaknya.
Tapi setelah tahu Rasulullah anak yatim, mundur semuanya, Pak. Karena apa? Menyusukan anak yatim itu biayanya 50% cuman, Pak. Tidak ada yang mau. Rugi kita nanti, tidak ada, ditaruh balik Rasul, taruh. So, akhirnya diambilnya lah anak-anak yang punya orang tuanya. Jadi walaupun keluarga Rasulullah ini kaya, tapi kalau untuk anak yatim itu memang murah biayanya. Yang terakhir sampai ke Mekah adalah Halimah Sa'diyah. Tidak punya pilihan lain. Ditanya kenapa tidak ada orang yang mau ngambil anak ini, Bu? Dia yatim. Langsung ngedrop Halimah. Minta maaf saya Bu Aminah. Di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya yang paling berharap dapat upah besar. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Itu awalnya. Pas dia jalan pulang berunding dia sama suaminya. Bang, kasihan juga kita nengok anak yatim tuh Bang ya. Lebih kasihan lah nasib kita lagi. Udah pergi miskin nih, pulang tambah miskin lagi nih. Ini jarak jauh. Jadi menurut abang gimana? Ya udahlah, Halimah. Daripada pulang kosong kita ambil aja lah anak tuh. Jadi awalnya daripada pulang kosong. Tidak ikhlas. Jadi jangan Bapak Ibu beramal tuh harus nunggu ikhlas dulu. Buat aja kebaikan, dapat kita keajaiban insya Allah ikhlas nyusul. Misalnya ibu puasa sunat, tuh ibu video, "Hai guys, hari ini aku mau puasa sunnah ya guys ya. Aku mau sahur dulu cukup dengan air putih saja guys." Nah, upload. Kan ria tuh Bu ya. Ibu tunggulah komen orang, "Masya Allah kakak, taat kakak puasa ya." Langsung dijawab, "Jak gadis lagi macam ini." Padahal baru mulai tuh Pak. Salah kan Pak? Itu salah kan Bu? Tapi jika gara-gara postingan ibu itu terniat orang puasa sunat, Bu, itulah tutup dosa ria ibu. Gara-gara postingan ibu semangat orang puasa jadinya. Itu itulah yang menutupnya, Pak. Sedangkan yang buruk-buruk aja diupload orang. Kan gitu, Pak ya. Masa kita yang baik-baik namun kita upload. Awalnya kita ria, Pak. Tapi setelah dapat keajaiban kita akan biasa jadinya, Bu. Ada ibu-ibu sholat tahajud, Bu, dibangunkannya anaknya, "Dedek bangun sayang, videoin mama mau tahajud." Nampak video tuh goyang-goyang Pak, anak tuh ngantuk mungkin Pak kan. Dia harus diupload malam tuh juga. Ria memang betul. Tapi sempat orang nengok postingan ibu, tenian orang sholat tahajud gara-gara itu. Itulah dapat pahala transparan tuh. Jadi kalau untuk nunggu ikhlas tuh berat, Bu. Bapak Ibu bilang kami ceramah nih ikhlas nih Pak. Kadang Pak ya memang pas dikasih amplop tuh macam-macam terkejut. Apa nih Pak? Nggak ada tuh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, "Oh kami Ustadz nih ikhlas." Dalam surat Al-Ikhlas saja nggak ada kalimat ikhlas. Saking ikhlas itu tersembunyi Pak. Ikhlas itu tersembunyi Bu. Nah kemudian Bapak Ibu, Halimah pergi dia balik ke rumah ibunda Rasulullah. "Bu Aminah, biarlah kami yang menyusukan Muhammad ini walaupun upahnya kecil." "Oh ya udah, terserah." Apa pengakuan Halimah Sa'diyah, Pak? "Begitu aku menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras." Itu keajaibannya Pak. Yang pertama, aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang berhari-hari menangis di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu penuh kantong susunya, sehingga aku puas minum sampai kenyang bersama suamiku. Keledaiku yang sudah lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Melihat itu itulah Bu, apa kata Halimah, "Kalau macam ini Bang tidak dibayar tidak masalah." Itulah setelah dapat keajaiban. Jadi jangan Bu tunggu-tunggu ikhlas. Payah ikhlas itu Pak, kalau tidak diasah mana bisa, dia udah terbiasa kita Bu ngasahnya, baru kita lempang besok lagi. Tidak ada masalah lagi Pak. Dipuji dicaci itu udah sama jadinya. Tidak ada beda lagi Pak. Jadi ngaji itu tidak menyenangkan hati orang lagi Bu.
Kalau enggak gitu Pak, tentu kita takut nanti tersinggung orang, enggak diundangnya kita balik. Macam Bapak Ibu lah dengar kajian saya nih, pasti kan terasa dalam hati. Ustadz ini dari tadi aku ditembak nampak ini, padahal enggak Pak. Tapi itulah ngaji. Enggak bisa kita yang supaya orang senang sama kita, enggak. Sampai pujian dan hinaan itu udah sama aja. Diundang silahkan, tidak diundang tidak menjadi masalah. Tapi bukan pula kita menghina-hina orang pula ceramah tuh Pak, bukan. Cuma kadang kita tuh terasa Bu, kok macam aku ya, ini ada informasi mungkin enggak. Yang sedekah menyesal dari itu saya juga baru tuh kok tahu Ustadznya, misalnya gitu Pak kan. Padahal enggak ada orang per orang. Nah kemudian Bu, saking kuatnya onta dan keledai Halimah ini, bisa terpacu tetangganya yang sudah duluan Pak. Sampai tetangganya heran, Halimah baru beli onta kok. Enggak, onta yang semalam. Itu keledai yang semalam. Kok bisa kuat dia jadinya? Itulah aku dapat berkah anak yatim nih. Akhirnya menyesal semua tetangganya Pak. Kelahi lah sama suami, Bu. Itulah abang udah mau ngambil anak tuh, abang nggak melarang lah. Ngapalah aku yang gue bilang, kau yang nggak mau tadi ya kelahi lah di jalan tuh. Sampai di kampung Bani Sa'ad, apalagi kata Halimah, kambingku yang kulepaskan secara liar pulang dalam keadaan gemuk, kambing tetanggaku dalam keadaan kurus. Ini yang disebut orang marketing langit tuh Bu. Kalau kita usahakan mencari dunia dengan kecerdasan kita, hancur kita Pak. Tapi buatlah jalur-jalur langit tuh, kasih makan orang lapar, santuni anak yatim. Itu itulah jalur-jalur mempercepat usaha kita sukses. Apapun yang kita buat insya Allah jadi itu Pak. Jadi kita Bu ya, pantau-pantau aja. Kalau sempat masjid nih cukup banyak mengeluarkan untuk anak yatim, silahkan menyumbang. Kalau tidak, stop dulu, karena itu akan membahayakan kita, tersumbat dia, dan juga akan ada efek ke dalam diri kita. Ada seorang orang kaya muslim, dia tuh sudah terbiasa memberikan santunan untuk anak yatim. Ada ibu-ibu punya 4 orang anak yatim, terlambat datang Pak. Pas terlambat datang, sebelum zuhur dia sebetulnya sudah sampai. Datanglah pembantu orang kaya nih, maaf Bu, udah tutup. Kalau mau nanti habis zuhur datang. Pulanglah ibu nih Pak, berlari anaknya, dapat Mak. Kata bapak tuh habis zuhur. Habis sholat zuhur datang dia ke situ, sama sekali tidak ada pintu tuh buka lagi Pak, udah tutup semua. Takut dia pulang. Sampai asar dia di masjid tuh Bu, habis asar tidak berani dia pulang, jalan aja dia. Berteduhlah dia di depan toko milik orang Yahudi Pak. Nangislah dia di depan toko tuh Bu. Keluar orang Yahudi ini, Bu kenapa menangis? Saya takut pulang. Kenapa takut pulang? Saya tidak membawa makanan untuk anak saya. Memang suami ibu mana? Suami saya sudah meninggal. Saya tadi janji sama anak saya habis zuhur saya bawa makanan, rupa rumah bapak tuh tutup. Jadi saya tidak mendapatkan makanan. Padahal kalau orang tahu Tuhan, bersedekah sama anak yatim ini, hajat hidup akan dipenuhi oleh Allah, hati akan dilembutkan oleh Allah. Dan dia akan bersama Rasulullah sedekat jari ini di surga. Dia tidak tahu yang nanya ini orang Yahudi Pak sebetulnya. Tapi karena dia bilang gitu Bu, masuk orang Yahudi itu ke dalam, disuruhnya karyawannya ambil beberapa potong daging, kasih makanan antar ke rumah ibu ini. Jadi orang Yahudi ini yang bersedekah jadinya. Pulang sebelum maghrib, bahagialah anak-anaknya dapat makan. Tapi malam itu orang kaya muslim itu bermimpi. Dia melihat ada 2 rumah indah di surga dari mutiara yakut dan batu bata merah. Karena dia melihat indah rumah itu, dia bergumam dalam hati, rumah siapa ini? Terdengarlah suara, sesungguhnya rumah ini engkaulah pemiliknya, pemiliknya. Kan kalau difilmkan kan bergema-gema tuh Pak. Kalau kau tadi siang memberikan santunan kepada ibu yang memiliki 4 orang anak yatim. Tapi karena kau tidak memberikannya, rumah ini tidak lagi engkau pemiliknya, karena sudah dimiliki oleh orang Yahudi, namanya si Fulan,
tempat tinggalnya di sini, alamatnya di sini, dia jual ini. Terbangun sentak subuh, langsung dia sholat ke masjid. Begitu habis sholat ke masjid, dicarinya alamat dalam mimpinya itu. Pas ketemu setelah 2 jam berjalan, nampak dia toko orang Yahudi ini, dia sedang nyapu-nyapu toko. Didekatinya, maaf, apakah kau yang namanya si Fulan? Betul. Hanya kau yang jualan ini di sini? Ya. Kau orang Yahudi? Ya. Aku datang kemari. Semalam ada enggak ibu-ibu di sini? Oh ya ada, dia nangis depan toko saya. Dia takut pulang. Dia katanya enggak bawa makanan untuk anak-anaknya. Oh ya, jadi gini. Saya kemari ingin mengganti berapa yang Anda kasih kemarin. Tolong ditotal biar saya bayar. Kata orang Yahudi ini, maaf Pak, saya tidak kenal sama Bapak. Bapak datang-datang nanya nama saya, betul. Saya orang Yahudi, betul. Saya jualan di sini, betul. Sebenarnya ada apa ini? Sebetulnya ibu itu kemarin ke rumah saya, tapi saya tidak sempat keluar. Jadi malam tadi saya bermimpi, saya melihat ada 2 rumah indah di surga. Satu dari mutiara yakut, satu dari batu bata merah. Saya bergumam dalam hati, ini rumah punya siapa? Terdengarlah saya suara, sebetulnya rumah itu saya pemiliknya. Kalau saya siang tadi memberikan santunan kepada seorang ibu yang memiliki 4 orang anak yatim. Karena saya tidak sempat memberikannya, maka dalam mimpi saya itu dikatakan, sekarang rumah ini orang Yahudi pemiliknya. Namanya si Fulan dan ternyata engkau. Jualannya ini ternyata betul, alamatnya di sini ternyata betul. Jadi makanya mau ku ganti. Datang orang Yahudi ini bilang, kalau itu mimpi Bapak 100 gunung emas pun enggak mau saya ganti. Tapi surga itu hanya milik kami orang muslim. Kalau gitu saya masuk Islam. Lihat Pak, dilembutkan Allah hatinya untuk masuk Islam. Jadi Bapak Ibu hati yang keras-kerasnya, misalnya adalah rasanya Pak ya, keras hati itu rasanya, sudah nerima arisan tuh enggak bayar-bayar lagi, kan keras hati nama itu Bu kan. Itu harus, inilah 2 amalan Pak. Kalau mau Bapak Ibu melembut hatinya, kasih makan orang lapar, santuni anak yatim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.